di arah Quarry. Berarti yang nggak bagus ada Livescape yang sedikit menekan, tapi kembali dari arah Rozok cukup alot. BFD dan juga dari Talent All Star, bagaimana mereka nggak henti-hentinya terus bersikukuh untuk mendapatkan spot ini di setiap e-rangelnya. Begitu dari Tuyul udah sedikit bergerak menjadi pemain barisan paling depan untuk mendapatkan informasi. Satu pemain dari Talent All Star mid lane yang sudah terpantau dari mata dia. Ya, dan ada 63 pemain, berarti ada satu kah yang sudah terculik dan dipulangkan ke arah lobby, atau ada satu pemain yang tertinggal sehingga hanya ada 63, bukan 64. Kalau kita lihat dari arah Rozok kali ini, di mana Fight dan juga Talent All Star sudah mulai bertemu, namun belum ada pick off yang dilakukan. Masih bermain aman untuk kedua tim kali ini, tapi sudah terspot dan kelihatan dengan sangat jelas setup yang dilakukan oleh Talent All Star. Begitu aware Tuyul dengan apa yang ada di kiri dia. Oke, dan kembali lagi dari mid lane saja yang terpantau dari Talent All Star. Dia juga nggak berani untuk bergerak signifikan. Kalau dari seorang Nox juga yang berada di seberang, dan ini dia bagaimana dia harus sedikit berputar otak. Dilihat dari minimap pun nggak ada lagi pemain-pemain Talent All Star yang mendekat ke arah mid lane. Jadi mid lane harus sedikit bersabar atau pasrah dia. Nanti akan datangnya pemain-pemain dari BFD. Tapi begitupun dari BFD, mereka nggak terlalu memaksakan untuk mencari pemain dari TA. Dan yes, Tuyul, Ucup berjauhan kali ini, dan sisi recent kill Livescape yang tertangkap dari One More sudah diprediksi oleh Bro Pasta tadi. Betul, di arah Quarry soalnya tadi ada split position yang dilakukan oleh Livescape. Dua pemain mereka ke arah sekitar Gatka, dua pemain ke arah Quarry. Ini yang malah membuat setup mereka agak sedikit dikagetkan, karena tiba-tiba One More mengubah drop zone mereka. Tidak mengambil di daerah Verpier untuk menabrak EVOS lagi, tapi hanya berpindah sedikit di atas dari Primorsk, masih cukup dekat dengan Verpier. Dan ini dia dari Bigetron Red Alliance yang kali ini agak sedikit bentrok dengan Eagle Esport. Dan ada kabar yang tersebar tadi, Gus. Apa tuh? Ryzen kembali bermain dengan 4 jari, tidak dengan 5 jari lagi. Oke. Dan mungkin ini masih nyoba-nyoba juga kali ya. Enggak, kan tadinya dia 4 jari. Terus dia ubah ke 5 jari. Oh, ke 5 jari lagi. Enggak, ke 4 jari. 4-5-4. 4-5-4 ya. Iya, betul. 4-5-4. Setahu gue dia bukan efektif pakai 5 ya waktu itu curhatnya. Enggak, dia bilang yang zaman-zaman dia Terminator segala macam itu dia pakai 4. Terus dia latihan ke 5. Dia kayaknya bilang ini agak kurang efektif. Itu di konten ini di TikTok. Oke, tapi Zuxi yang nggak bagus tertangkap oleh Box Gaming, yang dimana Bigetron Red Alliance pun juga tertahan oleh Eagle, dan ini nggak bagus untuk mereka ketahan dua tim yang berbeda. Tapi Chopper bakalan dilap begitu saja oleh Ryzen, dan Zuxi sulit nampaknya untuk di revive, dan yes, terculik begitu saja oleh pemain dari Box Gaming. Dan kita masih menunggu juga untuk kabar dari seorang Ryzen yang tertahan, dan yes, langsung datang seorang Yuhai Boy. Luar biasa Yuhai, bagaimana dia cepat dan sigap untuk datang cover dari seorang Ryzen. Yes, sulit tampaknya dari seorang Zuxi udah diselamatin kayaknya. Ya, udah sulit tadi di lock sama Tigan dan juga Chai Daulan. Iya, bener dong. Iya, nggak salah Gus, nggak salah. Oke. Dari Eagle Esport sudah terpantau juga satu pemain mereka yang cukup dekat dengan dua pemain dari Bigetron. Ada Yuhai dan juga Ryzen. Combo pasangan perak dari Bigetron kali ini yang sudah mendapatkan poin pertama untuk Red Alliance. Dan sudah dijemput langsung Ryzennya, di mana Yuhai yang akan menjadi supirnya. Mau tabrak atau ingin lanjut looting? Tapi kalau dilihat dari pergerakannya kayak dari Bigetron, mereka ingin melanjutkan looting mereka karena mungkin di persediaan juga masih belum terlalu bagus. Dari Yuhai, vestnya masih vest level 1, Ryzen helmnya yang level 1, dan lootingan mereka belum benar-benar maksimal karena dari Ryzen sendiri juga tasnya masih level 1, dan gue yakin mereka benar-benar looting seadanya untuk mengamankan satu pemain dari Eagle Esport tadi. Yes, begitu pun dari Morph Team, ada harapan mereka untuk lolos ke babak selanjutnya ini untuk membalas dendam bagaimana mereka absen di PMPL. Begitu dari EVOS, kita berharap juga mereka tetap dengan performa terbaiknya terus bisa lolos, dan bahkan kalau bisa menjadi juara juga untuk tim-tim yang tidak lolos ke PMPL nih, kayak Morph dan juga EVOS. Itu merupakan balas dendam yang sangat amat luar biasa untuk mereka nantinya kalau mereka juara. Dan begitu dari Talent, terpantau Pakai yang sudah sedikit mendekat ke arah Boom, dan Talent All Star menjauh semua pemain-pemain. Yes, mid lane yang tertangkap oleh Fokker, dan ini nggak bagus untuk TA. Mereka dikepung 3 player dari Boom sekaligus. Betul, ini akan sangat sulit tentunya untuk menyelamatkan seorang mid lane karena hanya ada sebuah broken wall yang tidak terlalu tinggi, dan juga ada apartemen di arah sini. Otomatis bisa mengintip dari bagian lantai 2 ataupun langsung menuju ke bagian rooftop untuk mengamankan pemain-pemain dari mid lane. Tapi ternyata Ponbit agak sedikit offside, dan Jan pun berhasil mendapatkan satu pemain dari Bumi
Esport. Trade knock sudah terjadi dan Fokker kembali lagi ke dansa dan granat dari Kenan begitu tepat timingnya dan tepat arahnya. Dua pemain tumbang dan Jan tidak akan bisa membackup. Dia ada di bagian school soalnya. Yes, Jan cukup jauh space untuk menyeberang. Dia bagaimana Kelsey dan juga mid lane berharap adanya revive dari seorang dia. Begitupun dari Ponbit masih ada sedikit nafas karena Iker pun sudah mendekat. Tapi Fokker tidak terlalu terburu-buru dan yes, dia masih menahan karena Jan juga ngelock ke arah dia dan kepala dari seorang mid lane bisa dituntaskan dengan baik dari seorang Fokker. Tapi Jan masih berdiam diri aja dan sudah terpantau dari angle yang kecil di jendela. Tapi Fokker masih bersabar. Ini dia memang insting dari Terminator luar biasa. Fokker dia tahu timing untuk menembak. Ya, tapi di belakang dari Boom ternyata masih ada satu pemain dari TA yang bersembunyi di arah rooftop untuk apartemen yang paling tinggi di arah apartemen sekitar school kali ini. Yes. Dan Kenan masih belum berani untuk menyeberang ke arah depan sana ataupun untuk mengamankan lootingan di arah broken wall-nya. Kenan akan kembali turun sepertinya bakalan dari grup yang dilakukan oleh Boom Esport. Sementara Taka dari arah belakang, Talent All-Star sudah mulai bergerak dan mungkin akan cabut dari area sekitar school. Yes, tapi kalaupun cabut mereka akan bertemu dengan BFD yang bagaimana BFD pun sudah keluar dari sarang mereka yaitu Rozok. Dan yes, sudah terlihat bagaimana satu pemain dari TA pun langsung disengage, mereka menjauh karena mengingat Blue Zone sedikit lagi akan mengecil masuk ke circle 2 tapi belum terlalu berarti apa-apa. Dan begitupun dari Boom, mereka langsung juga bergerak untuk seperti biasa gameplay mereka menekan ke arah tengah mungkin. Ya. Dan tadi kalau nggak salah kan circle-nya tuh apa ya? Ngedonat gak sih di Kayaknya belum buka deh. Hah? Kamu udah dibuka? Udah. Ke tengah tadi. Ke tengah ya? Tengah agak ke atas gitu. Oke, berarti gue yang tadi meleng. Dan begitu dari EVOS yang sudah terpantau kali ini tidak ada ganggu gugat dari arah Veripier. Dan ini bakal menjadi angin yang segar juga untuk mereka untuk setup yang lebih enak lagi di circle kedua, 3 dan 4 karena minimnya dari EVOS match-match kemarin suka kehilangan satu atau dua pemainnya di early game. Dan begitupun circle lebih ke arah Pochinki yang dimana menjadi poros circle tetapi masih banyak tim yang masih berada di luar juga. Dan ini menarik, akankah ada yang bermain di pinggiran-pinggiran atau lebih dominan untuk masuk tengah circle? Ya, bahkan kalau dilihat dari pergerakannya Alter Ego, mereka cukup nyaman, tidak ada hambatan sama sekali di arah jembatan, tidak ada pembegalan yang dilakukan oleh tim-tim lain. Yes. Lewat begitu saja langsung mengamankan perbukitan di arah kanan. Mungkin mereka bakal ngambil bukit di bawahnya Pochinki yang biasanya diperebutkan juga oleh tim Bonafide kalau memang circle-nya menuju ke bagian bawah dan masih mengambil bagian di sekitar Pochinki-nya. Tapi one more sudah bergerak, kali ini mereka berada di arah Ruins. Dan kalau nggak salah tadi gue juga ngeliat pergerakan dari GD di sekitar sini. Yes, ya kurang lebih mungkin GD juga akan melewati karena ya itu satu tempat juga dengan Wedge bisa dibilang Primorse dan Quarry. Tapi Morph nampaknya yang terpantau cukup dekat dengan One More. Bagaimana dari Morph? Setup 2-2 di atas dan juga 2 di bawah. Ini membuktikan mereka mendapatkan spot yang ideal untuk pemain-pemainnya. Tinggal bagaimana mereka menjaga angle yang berbeda di antara utara dan juga selatan. Yes, bener banget, banyaknya kotak-kotak kemudian juga natural obstacle. Tapi dari pemain EVOS yang tertangkap dari arah Gereja Pochinki, yes, KF yang tertangkap. Betul, udah mulai terpantau ternyata oleh Xavier KF yang juga kali ini sudah mendapatkan angle ke arah 2 setup dari tim EVOS. KF low HP, Lizard juga low HP, tapi Lizard sudah mulai bertambah HP barnya. Masih dipantau dari arah gereja dan kayaknya ini bakal tahan-tahanan nggak sih? Yes, ya tinggal menunggu aja bagaimana teori lo akan berjalan. Circle ketiga diameternya akan lebih mengecil cukup jauh dan itu penentuan untuk semua tim lebih memilih untuk menekan ke arah choke point yang mana. Tapi dari Dutch mereka bersih kukuh untuk terus ngelock ke arah EVOS supaya mereka tidak bisa melakukan rotasi dengan baik. Ini yang gue ngeri adalah vehicle-vehicle dari EVOS sih yang dipecahin ban-bannya itu bakal menyulitkan banget. Tapi harusnya udah mereka parkir nggak sih? Ada gudang loh, gudang hijau bisa dipakai buat parkirin kendaraan mereka dengan aman. Atau ditaruh di nggak bisa sih. Itu rumah yang itu gue tahu yang maksudnya rumah-rumah garasi kayak gitu. Tapi nggak ada rumah garasi di situ.
Ini yang di EVOS. Oh ada. Iya. Sorry gue lupa. Itu. Iya ada rumah Galaxy atau di antara Ini dua rumah itu juga bisa. Yes, tinggal Sosok lah. Tinggal gimana sih menunggu circle selanjutnya. Dan Genesis Dogma yang lebih mengambil sisi paling tinggi dari E-Angel. Perbukitan Gear Gopal menjadi pilihan mereka, tetapi yang gak bagusnya adalah V Gaming juga ingin menempatkan diri mereka tepat seberang, tapi ada tapping-tapping yang dilakukan saat tengah darah lumayan boom luar biasa dengan mini 14-nya, tapi belum bisa men-take down dari seorang Chua, tapi berubah angle ke arah sebelah kanan karena tempat yang paling tinggi adalah tujuannya meluaskan vision untuk melihat tim-tim lain sedang melakukan rotasi. Ya betul, tapi kalau misalkan udah ada cukup banyak setup di bagian bawah, ini bakal repot banget untuk gedenya turun dari arah Gunung Gergopol ini. Ada 2 pemain, 3 ternyata 4 ya. Gue kira cuma mengirimkan 2, tapi kalau gue perhatikan lagi di arah minimapnya, ternyata ada warna-warna yang saling bertumpuk yang ngebuat gue mengira itu 2 pemain, tapi 4 pemain dari GD ada di bagian atas dari Bukit Gergopol. Yeah. Belum ada knockdown yang mereka berikan ke tim lain, hanya sebatas beberapa kejutan aja karena V Gaming kali ini 2 tim, satu dari Indonesia, satu dari Vietnam sudah mengamankan daerah Gergopol pegunungan. Yes, tembakan tadi ke arah Chua lumayan mengikis helm, dimana seperempat tadi terkikis, dan circle lebih rumit nampaknya ke arah Ruins, dan yes, nampaknya lebih bermadat ke arah timur circle. Semua tim akan fight lebih intens, tapi Livescape yang mempunyai advantage lebih, mereka sudah mengamankan sisi selatan juga, tetapi Alter Ego bermanuver ketika tadi ingin ke arah kanan circle, tapi mereka bermanuver ke arah selatan. Gue nggak tahu, mungkin aja ke arah barat. Ini biasanya sulap-sulap yang mereka lakukan adalah menabrak dari zona biru. Ya, tapi ternyata V Gaming lebih milih untuk mundur gitu. Mereka turun dari arah pegunungan ini lebih cepat dibandingkan dari GD, sementara GD masih berada di bagian atas, tapi di arah lain ternyata Xavier bertemu dengan Boom Esport, di mana Ikiar berhasil mereka amankan. 1 pemain Boom sudah ditumbangkan, belum ada trade knock yang terjadi ataupun sebuah confirm elimination, karena di kill feed-nya tadi kita baru aja melihat sebuah knockdown yang diberikan, dan sepertinya berhasil di revive. Untuk seorang Volker tadi ada tembakan balasan yang dilakukan oleh Bumi Sport, tentunya di bagian kiri dari Xavier juga ada Morph Team. Ini udah rame banget di sekitarnya Xavier karena udah masuk untuk circle yang ketiga. Oke, dan kembali lagi di Xavier, benar-benar agresivitas mereka ditingkatkan. Mereka mengambil spot yang bisa dibilang cukup atas, cukup banyak natural obstacle, banyak kompon juga yang dimana mereka enak banget untuk melihat keadaan sekitar. Flat ground pun bisa mereka tempati dengan cukup aman, dan yes, mereka berharap adanya satu tim yang bisa dipantau, yaitu Box Gaming yang lebih mengambil sisi perbukitan tepat di seberang mereka. Betul, dan kayaknya wah GD dan juga Alter Ego ternyata. Muter dia ke arah barat, cuy. Sinilah sulapnya yang gue suka banget dari Genesis Dogma. Mereka benar-benar memikirkan untuk mengamankan spotnya lebih dahulu, membiarkan tim-tim lain fight, dan mereka akan menjadi third party. Tapi kali ini nggak bagus, malah ada Genesis Dogma yang sedikit dekat dengan mereka. Tapi pantauannya AE bagus banget loh. Iya. IGL-nya mereka nih kayak nentuin ngambil, kita ambil barat arah selatan atau ke arah utara, mereka bener-bener ngambil sisi yang bener-bener kosong gitu, dan gak ada gangguan dari rotasi yang mereka lakukan. Yes, dan yang gue patut diacungi jempolnya adalah mereka berani untuk melawan Blue Zone, nggak masalah untuk kekikis sedikit demi sedikit utility yang mereka punya, tapi mereka punya advantage yaitu mendapatkan spot yang paling ideal dari pantauan mereka. Dan yes, dari Potato benar-benar memisahkan dirinya dari ketiga rekannya untuk melihat dulu keadaan sekitar, dan tentunya dia akan menentukan spot yang paling enak untuk ditempati, tapi ada Eagle yang mengambil sisi atas, dan ada yang 3-way showdown nampaknya untuk Alter Ego melawan Eagle, dan juga ini Dogma, dan Spreadon juga akan dilakukan. Dan Hazelnut mengarah ke sisi atas, tengah darah bisa diserap ke arah Datcon, tapi Namshin bakal mengcover begitu saja. Setup smoke pun juga sudah dibangun, tetapi dari vehicle-nya bakal dibonyokin oleh Hazelnuts. Iya, dan ini tembakan yang benar-benar merugikan banget, malah tiba-tiba di arah lain dari The Xavier lagi-lagi kali ini menuju ke arah Bumi Sport, dan Ikiar dipulangkan ke arah lobby. Entah ini adalah kill feed yang terlambat atau terjadi pick off lagi antara Xavier dan juga Boom Esport, karena belum tertangkap oleh kamera juga. Kita sedang fokus melihat Alter Ego yang berupaya untuk memberikan tekanan ke arah Eagle Esport, tapi tiba-tiba ada pergerakan dari GD Gates yang bakal langsung tabrak menuju ke bagian atas ke arah Eagle Esport, dan ternyata 1 pemain berhasil mereka amankan. Datcon pun tumbang. Kali ini dari GD Gates mereka unggul dari segi setup, dan Nichil lewat begitu saja. Granat dilempar oleh Booms menuju ke bagian bawah, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Sudah melakukan setup, ada terus smoke yang dilakukan oleh seorang Booms, masih belum bisa ternyata, namun revive-nya ternyata berhasil dilakukan. Namshin kembali turun ke arah belakang, dan kali ini through the smoke yang mendapatkan beberapa hit mark, 2 pemain bakal langsung tabrak, maka langsung dilindas begitu saja ke tengah-tengah
smoke-nya. Satu pemain bakal melakukan picture bersama dan rata sudah. GD Gits berhasil memulangkan Eagle Esport menuju ke arah lobby. Panas untuk Genesis Dogma, bagaimana mereka ingin mengambil advantage dari barat circle dan adanya gangguan dari Eagle, maka harus dituntaskan begitu saja dan rata sudah. Dan kali ini mereka harus cepat untuk melakukan rotasi karena Blue Zone keempat akan berjalan. Dan yes, nampaknya bakal ada kontestan dari Boom, yaitu dari EVOS, dan Boom mengambil spot menurut gue flat ground yang cukup rumit, tapi vehicle pun juga udah di setup begitu dari Smoke. Dan BFD di sisi lain mendapatkan dari Talon All-Star Taka. Lagi-lagi memang jodoh itu nggak berjauhan. Hazelnuts mendapatkan dari Box Gaming juga. Banyaknya tim-tim dari Vietnam yang bertumbangan di arah sisi Resident. Begitupun dari Jan 17 hanya melawan dari seorang Ezreal, tapi Ezreal sedikit membuang sudah bomnya juga dan belum on point nampaknya, tapi dari Box Gaming Hazelnuts yang tertangkap dengan Fred Granat. Betul, dan Morp akan menghadapi Talon All-Star kali ini. Utility sudah mulai dikokang, ada granat di tangan dari seorang Ezreal, di cancel begitu saja keluar dari arah shake-nya. Sedikit memberikan back move yang dilakukan, dan tembakan dari luar pun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout-nya, tapi tiba-tiba ada tembakan dari arah belakang dan rata. Talon All-Star dipulangkan menuju ke arah lobby. Morp berhasil mempertahankan compound mereka. Yes, Morp, walaupun Mighty dan Ezreal tersisa duanya, tapi yang rumit ada Renaure yang harus menahan gempuran dari seorang Chow Daulan dan juga Box Break. Tapi Renaure masih cukup tenang. Begitupun dari Box Break, nggak terlalu terburu-buru ingin ke arah atas. Dan ya, setup yang dilakukan di arah atas mestinya masih bisa untuk Alter Ego. Dan adanya kokangan granat juga untuk mencoba memberikan splash damage setidaknya ke arah tangga. Dan yes, pantulan akan dilakukan. Dan bot yang dapat, tapi Renaure juga tertag dan selesai nampaknya. Alter Ego sayang sekali harus dipulangkan di hashtag 14. Ya, padahal ini momentum banget kalau misalkan mereka tahu Box knock 2 di bagian bawah. Ini momentum untuk dua pemain dari Alter Ego turun ke lantai 1 dan menghadapi satu pemain terakhir dari Box Gaming. Tapi di show must go on. Nice try untuk tim Indonesia yang sudah dipulangkan ke lobby. Kali ini ada Alter Ego dan Victim. Kita kembali lagi kali ini melihat pergerakan dari Victim yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari Morp Team dan sudah mulai dikeker juga ke arah depan. Ternyata tidak hanya ke arah Morp Team, tapi juga cukup dekat ke arah tim Bonafide. Idola gue hilang nih. Genforce tidak bermain untuk Victim kali ini, tapi mereka akan bermain lebih maksimal lagi. Tadi kan gue bilang 63. Betul. Berarti Victim bermain dengan 3 pemain mereka. Yes, tidak adanya Genforce mungkin akan mengurangi juga daya gedor, tetapi mereka tetap kokoh dan solid dengan bermainnya 3 orang. Dan yes, Mighty sedikit berusaha untuk melempar flat granat, tapi di cancel begitu saja. Diurungkan niatnya karena BFD sudah terlihat cukup jelas dari mata Mighty, tapi dia akan memprioritaskan bagaimana lawan terdekatnya terlebih dahulu. Bagaimana Victim, Fajar, Rocky dan juga Misery bakal menjadi ancaman utama untuk Morp Team. Morp Team Mighty masih menahan aja, masih menunggu keputusan bagaimana nantinya dia harus mengambil sisi belakang atau depannya. Ya, apalagi dua tim ini mereka belum masuk dalam zona, jadi mereka nggak boleh terlalu lama buat nahan di sini. Yang jadi problem adalah Victim. Kalau misalkan mereka ingin keluar melalui jalur utara, ada one more yang bakal memotong rotasi dari Victim. Mau mereka lewat jalur timur menuju ke arah barat, Morp bisa nembakin, belum lagi Bonafide bisa nembak ke arah mereka juga. Jadi mereka benar-benar dilema bagaimana cara mereka bergerak untuk masuk ke dalam zona dengan jalur rotasi yang aman, nyaman, tanpa harus kehilangan banyak pemain mereka. Setuju banget gue apa yang tadi disebutin oleh Bro Pasta. Mereka sedikit berputar otak, tapi misterinya yang tertumbangkan sudah dideteksi pergerakan mereka dari arah sisi atas, tapi Darli tertangkap begitu saja. Boom, join the fight karena Victim dan juga one more. Begitu dari Morp Mighty tadi sedikit juga memberikan distract-distractkan, tapi Fajar tertangkap lagi dan Baki memberikan upaya untuk satu frag granatnya bermaksud untuk meng-end dari seorang misteri yang tertunduk lemas dan lesu. Tapi Baki dia harus dijepit oleh Blue Zone dan juga sedikit masuk ke arah circle zone, tapi bagaimana dia masih kekeh untuk mendapatkan satu pemain dari Victim. Fajar selesai sudah menyisakan Rocky last man standing, tetapi dia bakal dihempit habis-habisan oleh Morp tepat di sebelah kiri dan depan matanya. Iya, dan gue kira ternyata dari One More belum mendapatkan circle juga gitu. Dari mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona juga. Daerahnya tidak terlalu aman ternyata, sementara GD Gits yang berusaha masuk terpotong oleh beberapa tim kali ini bertemu dengan Box Gaming, di mana satu pemain untuk masing-masing tim kali ini ada trade knock antara Box dan juga GD Gits, tapi GD Gits mendapatkan korban yang kedua. Bahkan Break juga berhasil mereka amankan, tapi di arah lain Bonafide bertemu dengan Bigetron. Satu pemain Bigetron berhasil
diamankan oleh Bonafide. Dan ini udah ada 3-way 4-way showdown yang terjadi karena circle yang semakin kecil membuat mereka harus berperang. Gue suka banget bagaimana circle lebih ke arah open field yang bisa dibilang ini cukup flat dan semuanya harus menggunakan setup vehicle menurut gue. Dan yes, Xavier di situ akan coba diberantas oleh BFD Hans Fori. Tadi buang satu frag granat, belum bisa mendapatkan pemain-pemain tersebut. Begitu dari EVOS cukup kekeh, mereka bakal melawan dari Daybot yang berada di sisi belakang. Begitu Saturn masih aktif tapi Daybot tertumbangkan begitu saja. 4 pemain dari EVOS benar-benar agresif dan ini momentum mereka sebenarnya untuk menekan lagi ke arah depan. Dan yes, setup yang dilakukan menarik banget, 3 lebih dekat tapi Microboy selalu diandalkan untuk menjadi pemain belakang. Tapi dari Genesis Dogma mereka masih ada nafas dengan setup smoke yang sangat amat banyak. Betul banget, bahkan dari GD pun sudah mulai rata satu persatu, hanya menyisakan seorang Satar dan rata sudah EVOS. Dengan red zone buatan mereka berhasil memulangkan GD Kids menuju ke arah lobby, bahkan tanpa ada bantuan dari Bonafide yang bisa aja mengganggu dengan lemparan granat untuk arah mereka. Yes, EVOS dapat banget momentum mereka dan sekarang mereka ada waktu 20 detik untuk looting terlebih dahulu dan sedikit mengambil keputusan. Akankah mereka memberatas tim-tim yang masih berada di timur circle atau langsung menekan ke arah selatan circle? Tapi dari V Gaming yang sudah sedikit masuk, masih berada di sisi luar, mereka harus try hard sedikit. Entah itu melawan tim dari One More ataupun dari BFD terlebih dahulu karena mereka yang lebih solid. Dan begitu dari Livescape sudah terpantau juga masih bakal ngelok ke arah V Gaming dan V Gaming cua yang terdeteksi tapi masih aman dengan satu bagi yang dia miliki. Mighty juga dia ketahan terjebak oleh Tuyul dan masih mengendap di balik-balik asap. Ya, betul banget, dan Bonafide akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali lagi bergerak masuk ke dalam zona, namun areanya begitu terbuka. Ada tembakan dari seorang Chua, V Gaming bisa melihat pergerakan dari seorang Bonafide dan Nooks tumbang, 2 pemain tumbang dan hanya menyisakan seorang Hans Forgyu yang akan menembak ke arah Mighty. Mortar spot, tapi ternyata Mighty terlebih dahulu mendapatkan last man untuk tim Bonafide. Bonafide pun dipulangkan ke arah lobby. Kali ini 5 tim tersisa, EVOS, Mort, Livescape, Boom dan juga V Gaming. Yes, V Gaming masih bertahan tapi Indonesia kokoh dengan 4 timnya. So, Indo Pride-nya guys untuk tim Indonesia bisa menuntaskan V Gaming terlebih dahulu dan kita bakalan seru banget. Semua tim Indonesia akan berkibar di top 4 tetapi dari Falls yang tertahan dari sisi atas dan yes, Kinan yang luas visionnya cukup mudah tadi mendapatkan dari seorang Microboy yang tertahan di balik-balik asap tapi adanya refresh juga dilakukan dari seorang KF tapi Kinan harus mengumpat dulu di balik-balik vehicle biar lebih aman dan healing. Nggak, gue bingung gitu, mungkin gue pakai gua tadi ya. Oh, bak observer mungkin. Iya, ya mungkin ada bak observer. Betul. Dan dari Ponbit yang sedang dalam posisi proning, 6 kill sudah dikumpulkan oleh Bumi Sport. Face-nya udah merah banget sih, walaupun level 3 tapi ini udah bener-bener merah banget dan hanya menyisakan 1 pemain dari tim Vietnam. Kali ini EVOS berhasil mendapatkan 1 pemain dari Livescape, maybe tumbang kali ini, dan Ponbit masih bisa tuh memberikan beberapa tekanan menuju ke arah pemain-pemain dari EVOS ternyata karena jarak Ponbit benar-benar berada di tengah-tengah antara EVOS, V Gaming, bahkan dari Livescape bisa aja join untuk mengganggu pergerakan dari Ponbit. Dan lihat mata dari seorang KF benar-benar melebihi ketajaman dari mata Nachua, mendapatkan 1 pemain lagi dari tim eSport dan sepertinya ini momentum yang benar-benar ketat tentunya karena dari EVOS mereka masih utuh semua anggotanya, mereka melakukan pick dengan timing yang begitu tepat. Yes, dan benar sekali bagaimana dari EVOS tadi mereka melakukan setup dan juga tembakan yang luar biasa. Begitupun dari KF bisa mendeteksi dengan baik. Tetapi yang gak bagusnya adalah tim-tim lain yang sedang fight dan yes, V Gaming kali ini bakal menjadi kontestan mereka. Tapi Redfish tertangkap dari seorang Chua. Tak satu frag granat teman masuk. Nice. Tadi yang lempar balikan. Nice. Chua bisa satu lagi. Teman Porsche dibuang begitu saja. Microboy bakal maju didampingi dari seorang Lizard. Akankah EVOS lagi-lagi mendapatkan winner chicken dinner? Adanya home run yang bakal dilemparkan ke arah Porsche. Porsche pun cukup panik nampaknya di arah ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Dan yes, Lizard terus mendampingi dari seorang Microboy. Ya betul, ada beberapa granat yang sudah mulai dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan finishing untuk di match yang pertama kali ini. Dan lihat, pergerakan demi pergerakan sudah mulai dilakukan dan masih bisa tenang ternyata permainan dari last man standing anggota V Gaming. Dan yang dilakukan sama EVOS, mereka juga nggak buru-buru, mereka akan melakukan reset formasi mereka untuk melakukan revive ke arah pemain yang sedang knockdown. Yes, betul sekali, dan masih terus bakalan coba dispekulasi spray down begitu saja dari Microboy ke arah Porsche. Porsche sedikit bergerak kanan kiri, tapi yang nggak bagusnya adalah dia bakalan dijepit oleh Blue Zone. Tapi Blue Zone Microboy masih aman dan sudah terbuka badan dan suara Porsche masih dibalikan oleh suara Chua dan winner chicken dinner.
Eh